Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Selain perkembangbiakan generatif, tumbuhan juga dapat melakukan perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Ada beberapa macam jenis perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu tunas, tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, stolon, dan spora. Begitupun dengan perkembangbiakan vegetatif buatan, terdiri dari beberapa macam, yaitu mencangkok, stek, merunduk, menempel, dan menyambung. Baiklah anak-anak, kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari perkembangbiakan vegetatif alami. Pertama, tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumpun. Contoh tanamannya adalah tebu, bambu, dan pisang. Kedua, ada tunas adventif. Tunas adventif adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada daun atau bagian akar. Contoh tanamannya adalah cocor bebek. Yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis adalah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah tumbuh akar serabut membentuk cakram. Contoh tanamannya adalah bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. 4. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dalam tanah dan ujungnya berkembang menjadi umbi. Contohnya adalah kentang. 5. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berkembang menjadi besar dan berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan bengkuang. 6. Rizoma. Rizoma adalah akar tinggal atau rimpang di mana batang dapat tumbuh dan menjalar pada permukaan maupun dalam tanah. Tunas tumbuhan baru tumbuh pada setiap buku akar tinggal. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan kencur. Selanjutnya ada stolon. Stolon atau geragi adalah batang yang merambat di atas permukaan tanah. Contohnya rumput teki, stroberi, dan pegagan. 8. Spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus lapisan tipis sebagai pelindung. Spora ini dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contohnya pada pakis, suplir, dan lumut. Berikutnya, jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan. 1. Stek. Stek adalah menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam, seperti batang, tangkai, atau daun. Contohnya singkong, mawar, dan tebu. 2. Mencangkok. Mencangkok adalah salah satu usaha untuk mengembangkan tumbuhan dengan cara membuat suatu akar baru di bagian batang tumbuhan tersebut. Lalu, batang yang sudah tumbuh akarnya itu bisa dipotong dan ditanam menjadi suatu tumbuhan yang baru.
Tujuan mencangkok adalah untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Contohnya, mangga, jambu, dan jeruk. 3. Menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Hal ini bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari dua tumbuhan. Contohnya, tomat berakar kuat disambung dengan tomat berbuah manis. 4. Okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. 5. Merunduk. Merunduk adalah proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya, stroberi, apel, selada air, anggur, dan melati. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak hebat bisa memahami materi yang telah disampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.